Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi kita di pertemuan kedua ya. Kita masuk akidah akhlak tentang bab 1 tentang keistimewaan Al-Qur'an. Masih menjelaskan tentang keistimewaan Al-Qur'an. Lalu apa pertemuan kali ini? Pertemuan kali ini kita tentang aspek-aspek keistimewaan Al-Qur'an dan contohnya. Ada di halaman 6, dibuka ya. LKS-nya halaman 6. Nah, apa sih aspek-aspek atau apa saja keistimewaan yang dimiliki Al-Qur'an dibanding dengan kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab yang dianut agama lain ya, dan contohnya. Ya, 1 tentang gaya bahasa ya. Kamu bisa lihat Al-Qur'an menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Contohnya Al-Qur'anul Karim ya. Jadi Al-Qur'an itu menggunakan gaya bahasa yang sangat indah dan berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Jadi walaupun Al-Qur'an itu berbahasa Arab, tapi sastra atau karya yang dalam Al-Qur'an itu tidak sama dengan satu apapun karya-karya sastra yang ada atau dimiliki bangsa Arab itu sendiri ya. Jadi tidak ada yang dapat mencontoh isi atau indahnya kalam yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu ya, bahasa Al-Qur'an. Lalu susunannya, susunan kalimat atau uslub. Susunan suara kata-kata yang digunakan Al-Qur'an terasa lembut dan indah diucapkan. Ya, bagi seorang sastrawan bahasa Arab yang mengerti susunan bahasa Arab yang indah tidak akan pernah menemukan susunan kalimat seindah susunan yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu sangat indah bahasanya. Makanya kamu sering-sering baca Al-Qur'an ya. Lalu yang kedua, bahasa Al-Qur'an dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik orang awam maupun kaum cendekiawan. Bahasa Al-Qur'an itu mudah dipahami ya, baik itu seorang cendekiawan atau seorang filsafat atau orang awam sekalipun yang sekali baca mengerti, Masya Allah indahnya yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Lalu apa lagi? Yang sejalan dengan akal, nomor 3-nya ya, sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Artinya Al-Qur'an mampu memberikan doktrin kepada akal dan hati sanubari. Jadi ketika kamu merasa hati kamu sedang gundah, sedang sedih, ada obatnya. Bahwa obat hati yang sedang sedih itu ya Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau kamu tahu ya, orang-orang yang contohnya orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang batinnya sedang sakit, itu diapain? Diruqyah. Apa yang diruqyah? Apa yang dibaca ketika orang-orang diruqyah? Ya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sebagai syifa, yaitu sebagai obat segala macam penyakit. Insya Allah kalau kamu yakin bahwa Al-Qur'an itu segala macam obat ya. Lalu secara utuh keindahan sajian Al-Qur'an serta susunan keindahan bahasanya tak ubahnya suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatian tentunya bagi orang yang memperhatikannya. Itu ya, jadi Al-Qur'an itu pusat sebenarnya, pusat rotasi kita. Kalau kita mau berpedoman, hidup kita aman, hidup kita tentram, tentunya kemana? Ke Al-Qur'an ya. Jadi pesan ibu, walaupun kamu sudah dewasa, jangan pernah malu belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nggak apa-apa baca makharijul hurufnya, dari abataknya, nggak apa-apa belajar. Bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya pedoman. Kalau kamu nggak punya pedoman, bagaimana mau lurus hidup? Ya, jadi
kita belajar sama-sama, bukan cuma kamu tapi kita belajar sama-sama, ibu juga ya. Lalu susunannya, contoh ya, contoh penggunaan kata-katanya ada di halaman 7 ya, banyak, ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kamu bisa lihat di situ ya. Lalu simple. Al-Quran itu sangat simple ya. Simpelnya seperti apa? Di samping menggunakan susunan bahasa yang indah, Al-Quran sering juga menggunakan pola ungkapan yang simpel sehingga mudah tercerna oleh semua orang. Susunan katanya, kalimatnya yang simpel, yang gampang untuk kita pelajari kalau kita mau mempelajarinya, sangat simpel ya. Lalu yang D-nya, kitab yang paling mudah dihafal. Kamu sudah belajar kan ya? Belajar menghafal Al-Quran, bahwa Al-Quran itu gampang dihafal. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus giat belajarnya. Jadi hafiz dan hafizoh ya. Nah, kitab yang paling mudah dihafal ya Al-Quran kan sudah dijelaskan pertemuan kemarin. Ada 6.600 ayat jumlahnya, ada 114 surah, 30 juz. Itu ya. Lalu berita tentang hal-hal gaib ya. Segi lain tentang kemukjizatan Al-Quran adalah pemberitahuan tentang hal-hal yang gaib. Hal itu sebagai bukti bahwa Allah bukan perkataan manusia, tetapi adalah firman Zat yang Maha Kuasa. Jadi tentang gaib itu apa? Seperti adanya hari kiamat, apa yang ada dalam Al-Quran, apa aja sih kejadian yang akan terjadi ketika nanti masuk ada di neraka, di surga, itu ya. Berita tentang hal-hal gaib yang bahwa itu bukti bahwa bukan seorang manusia yang menciptakan Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, jadi Al-Quran itu bukan kitab yang kudet, dia selalu update ya. Al-Quran itu selalu update, sama mengikuti zaman ya. Lalu yang terakhir, tepat janji. Segi yang lain kemukjizatan Al-Quran adalah akurasi dan ketetapan segala hal yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, tidak meleset sedikit pun. Tepat janji, kapanpun waktunya yang ada dalam Al-Quran akan tepat sasaran, tepat waktu ya. Nah, lalu yang terakhir tugas mandirinya. Tugas mandiri istilah latihan soal halaman 12 sampai halaman 15. Yang pilihan ganda dan yang esainya diisi di foto yang jelas, fotonya dikirimin ke ibu ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Bila ada yang belum paham atau mau ditanyakan, boleh tanyakan ke ibu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.